Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke neraka. Ternyata ini sebabnya. 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka. Ternyata ini penyebabnya dan tanpa disadari. Penyebab dilemparnya oleh malaikat ke dalam neraka 5 ahli sedekah ini karena melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Dengan melakukan hal-hal yang tanpa disadari, penyebab 5 ahli sedekah ini dilempar malaikat ke dalam neraka. Seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkannya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Perlu diketahui, meskipun banyak bersedekah, namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena ketidaktahuan fadilah bersedekah. Dilansir desjabar.com dari YouTube NS Bor Channel, tayang 26 Januari 2021, berikut 5 kesalahan bersedekah dapat disimak berikut ini. 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain. Sabda Rasulullah, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta, engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian, bukan mencari ridho Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, "Engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. 3. Sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan. Hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keterangan ayat tadi, jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberikan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir, dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, kerabat, insya Allah mendapat pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. 4. Perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir.
Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya, merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang-orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah, sebagaimana tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan dan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputusnya tali silaturahmi. Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapat rezeki. Demikianlah penjelasan 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Semoga dapat mengambil hikmah dan manfaat dari tulisan ini. 13 amalan penerang kubur agar dijauhkan dari siksa. Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 909, Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Sahih. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. 1. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal. Maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis Sahih berikut. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat atau Broni diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Jika anak cucu ada mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
3. Doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini, yakni doa dari anak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika anak cucu ada mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan. Fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada satu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6406 Fathul Bari, Sahih. Berikut bacaan zikir Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni adalah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Doa sapu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, malah sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran ayat 192. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia.
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.